Kita teruskan Sporta kerjasama Sonora dengan bolasport.com tentang bursa transfer nih. Kita masih ada di Liga Italia, sekilas tentang AC Milan tadi terputus sebelum jeda. Kemarin menang nih ceritanya, apakah tahun ini akan mengulang sukses di bursa transfernya, sudah mulai dari situ atau gimana Mas Fit? Iya, ya kemarin jadi juara malah ini nih, malah jadi jadi jelek buat AC Milan untuk bursa transfer ya, sejauh ini ya. Karena kan musim kemarin waktu Milan belum dipastikan menjadi juara tuh mereka udah disebut-sebut nih. Mereka ingin mendatangkan Sven Botman, kemudian Sanchez. Udah digadang-gadang tuh, udah katanya sih udah deal gitu dengan kesepakatan kontrak personal gitu. Jadi tinggal bernegosiasi dengan klub masing-masing gitu. Jadi ketika Milan menjadi juara dan menatap musim 2022-2023 itu Milanisti, supporternya Milan ini banget, pede banget gitu, optimis gitu ya, bahwa Milan akan tambah kuat dengan ya kedatangan si Botman, Sanchez tadi, dua incaran mereka dari musim kemarin. Apalagi kemudian juga ada investor baru di AC Milan, grupnya Redbird ya. Tapi sejauh ini sih agak mengecewakan nih. Mungkin bisa kita bilang kena prank nih supporternya AC Milan. Iya, karena yang pertama Sven Botman udah ditelikung sama Newcastle United, klubnya Liga Inggris. Okay. Bukannya ke Milan, tapi back Belanda ini malah ke Newcastle gitu. Milan lagi-lagi ya ceritanya sama seperti musim-musim sebelumnya, nggak kuat bayar gitu Mas Daniel dan sahabat Sonora, kalah uang daripada pesaing-pesaingnya di bursa transfer. Kemudian sekarang Renato Sanchez juga katanya juga rumornya sudah mendekat ke PSG, bukan ke AC Milan lagi. Jadi target-target utama yang sudah digadang-gadang dari musim kemarin itu satu demi satu nih lepas nih dari tangan Milan. Ini menimbulkan pertanyaan nih, apakah manajemen Milan benar-benar serius membangun tim yang lebih kuat daripada musim kemarin sehingga bisa mempertahankan gelar juara, bahkan mungkin melangkah lebih jauh, naik level ke bersaing di Liga Champions ya. Karena kalau sudah bicara mengejar Liga Champions, prestasi di Liga Champions sudah nggak bisa sih, memang skuad yang musim kemarin harus diperkuat sih. Dan sejauh ini sih agak mengecewakan buat AC Milan, karena sekarang mereka malah dikait-kaitkan dengan beberapa pemain yang levelnya ya inilah level kedua dibandingkan dengan Botman, dengan Sanchez gitu ya. Karena yang dikait-kaitkan dengan Milan sekarang adalah pemain-pemain yang berharga murah, pemain-pemain yang berasal dari klub-klub yang semenjana, bahkan klub-klub kecil gitu. Persis seperti AC Milan sebelum mereka waktu menjadi juara kemarin ya. Karena waktu itu kan kita kenal Milan dia cari pemain yang murah gitu, pemain yang berharga miring, pemain yang nggak masuk radar klub-klub top lah. Jadi harganya itu masih bisa dinego, masih bisa kecil gitu harganya. Dan walaupun sekarang sudah menjadi juara Liga Italia, ternyata pendekatannya kayaknya sama nih dengan musim kemarin. Mungkin juga keberhasilan menjadi juara juga membuat manajemen berpikir, oh ini bisa nih, dengan cara seperti ini bisa kok jadi juara gitu, mungkin ya. Sehingga mereka mempertahankan gaya pendekatan yang sama di bursa transfer dengan musim ini gitu. Jadi mungkin ya setelah Botman udah hilang nih, Renato Sanchez mungkin juga hilang ya, kita akan Milanisti juga mungkin harus realistis dan menerima kalau misalnya AC Milan ya akhirnya nanti ya seperti musim-musim kemarin gitu ya, mendatangkan pemain-pemain yang nggak dikenal, pemain-pemain yang ya ini siapa sih yang kita nggak tahu gitu. Tapi ya bukan berarti pesimistis gitu, karena ya nyatanya siapa dulu yang kenal Alexis Saelemaekers, siapa yang dulu kenal Pierre Kalulu gitu. Rafael Leao juga nggak ada di radar klub-klub top Eropa waktu itu, tapi ternyata mereka direkrut dengan harga murah oleh AC Milan, dan AC Milan bisa membentuk pemain-pemain ini menjadi pemain bagus gitu, yang musim kemarin bisa menjadi juara. Dan menjadi juaranya saya pikir bukan kebetulan gitu, karena sepanjang musim ya Milan menunjukkan mereka punya konsistensi yang lebih bagus daripada para pesaingnya. Artinya ya pemain-pemain seperti ini akan semakin matang di musim depan. Dan kalau misalnya Milan memilih ya mendatangkan pemain-pemain yang sama seperti mereka, ya sah-sah aja gitu, karena ya mereka membuktikan mereka bisa sukses dengan cara seperti itu. Ya berarti jangan berharap ada bintang besar berharga mahal gitu ya yang bergabung, tapi jangan terlalu juga pesimistis dengan peluang Milan di musim depan, karena nyatanya mereka bisa sukses dengan cara yang murah meriah gitu ya. Murah meriah seadanya tapi bisa ya. Juventus apa kabar? Ya kalau Juventus ini
klub yang sedang membangun ulang, Mas Daniel dan Bola Supporter, dan mereka rasanya penasaran ya. Udah 2 musim terakhir mereka digagalkan oleh Chievo Milan untuk menjadi juara. Sebelum Inter Milan menjadi juara musim lalu dan AC Milan di kemarin ya, itu Juventus kan sangat mendominasi gitu. Jadi 2 tahun mereka di finish di bawah 2 Milan ini pasti bikin penasaran Juventus lah. Makanya Juventus nih kalau kita lihat rumor yang beredar sekarang, mereka juga membidik pemain-pemain yang luar biasa gitu. Ada rencana katanya Paul Pogba akan kembali ke Juventus dari Manchester United. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau misalnya Paul Pogba benar-benar datang dan memperkuat lini tengah Juventus ya. Ini akan luar biasa. Kemudian Angel Di Maria juga katanya juga akan merapat ke Juventus. Kita juga bisa mengharapkan Juventus akan luar biasa nanti di sayap. Ada Federico Chiesa di kiri, Di Maria di kanan, di tengah sudah ada si striker baru mereka yang baru bergabung di paruh kedua musim kemarin, Dusan Vlahovic. Jadi ini sebuah ambisi besar buat Juventus untuk saya pikir mereka benar-benar penasaran gitu ya dengan kegagalan 2 musim terakhir, dan mereka ingin kembali mendominasi Liga Italia dengan ya memperkuat tim dengan habis-habisan lah. Ada juga Nicolo Zaniolo, pemain muda potensial Roma yang juga katanya sudah mulai sedikit merapat ke Juventus. Ini kalau pemain-pemain ini bisa bergabung gitu ya, betul-betul bergabung, ini akan luar biasa sih. Akan ya ngeri lah. Musim kemarin aja sebetulnya ya Juventus salah satu tim terkuat, bahkan mungkin lebih secara individu pemainnya ya, kalau dihitung posisi per posisi itu sedikit lebih kuat dan lebih berpengalaman dari AC Milan. Bayangkan kalau mereka kemudian kekuatan ini ditambah dengan Paul Pogba, ditambah dengan Di Maria, itu akan sangat ini ya, sangat ya di atas kertas Juventus calon juara lah kalau begitu, bisa kita bilang begitu ya. Ada yang akan dilepas dari Juventus? Beberapa pemain senior sih ya. Giorgio Chiellini sudah pasti dilepas. Kemudian tadi Dybala juga sudah pasti akan pergi karena kontraknya habis. Kemudian Alvaro Morata juga kelihatannya juga akan hengkang. Jadi ini bisa dibilang bersih lah Juventus nih. Pemain-pemain yang sudah mentok gitu ya, Chiellini, kemudian ya Dybala mungkin karena faktor bayarannya yang terlalu besar, mungkin Juventus juga nggak kuat gitu. Terbukti mereka musim kemarin juga melepas Cristiano Ronaldo, dan sekarang kalau Dybala dilepas ya mungkin salah satu faktornya kalau menurut saya adalah mengurangi beban gaji sih. Dan kita lihat dari pemain-pemain yang pergi ini pastinya harus diganti dengan pemain-pemain yang sepadan gitu. Makanya kita bisa menantikan mungkin nanti gantinya Chiellini bisa mungkin salah satu back top dari Liga Italia atau liga-liga lain gitu akan bergabung, dan itu tadi untuk memperkuat lini serang Di Maria dan Paul Pogba akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa, terutama Pogba ya, karena dalam 2 musim terakhir ya memang lini tengah menjadi salah satu titik lemah Juventus, karena ya pemain-pemain seperti Adrien Rabiot, kemudian siapa lagi, Denis Zakaria, bahkan Manuel Locatelli pun kayak ini ya kurang pantas gitu megang pakai jersey Juventus gitu dengan performa yang mereka berikan. Dan kalau Pogba kembali dia bisa menjadi pemain senior, pemain yang sudah berpengalaman juga dulu di Juventus, juga sukses di Juventus. Dia akan menjadi titik pivotnya gitu lah, titik tumpuannya buat lini tengah Juventus. Oke, kita lupakan Italia, kita lanjutkan move on ke Spanyol ya. Saya mulai dengan pertanyaan Pak Lukas, ini menarik nih. Barcelona musim kemarin tertatih, gimana musim depan? Ya, musim depan pasti ini ya, ada optimisme bahwa Barcelona akan tampil lebih baik daripada musim kemarin. Karena kan musim kemarin mereka tersendat-sendat gitu ya. Mereka baru bangkit setelah pelatihnya diganti ke Xavi Hernandez di pertengahan musim. Dan sekarang Xavi memegang tim sejak awal musim gitu. Jadi ada harapan Xavi lebih matang lagi dalam mempersiapkan tim selama pramusim ini, diperkuat juga dengan transfer mereka. Cuma sayangnya memang kalau kita lihat sebetulnya banyak nih pemain-pemain yang mau bergabung dengan Barcelona gitu ya. Dan pemain-pemainnya luar biasa, pemain top semua gitu ya. Ada Robert Lewandowski, kemudian ada Andreas Christensen dari Chelsea, kemudian ada Frank Kessie yang bahkan juga sudah meninggalkan Milan, sudah deal lah dengan Barcelona. Cuma mereka belum bisa masuk ke squad karena itu masalah dari musim kemarin sih, Mas Daniel dan sahabat Sonora. Masalah ini mereka pengaturan gaji mereka. Jadi
gajinya Barcelona kan udah over gitu ya, udah melewati batas. Jadi mereka harus melepas beberapa pemain. Makanya kemarin Lionel Messi pergi gitu dari Barcelona karena memang struktur gajinya itu udah nggak sanggup lagi, udah menyalahi ketentuan yang dibuat oleh La Liga. Dan sekarang kondisinya sama nih dengan pemain-pemain ini, Lewandowski, Kessie, kemudian Christensen, ini gajinya kan tidak murah. Artinya mereka kalau misalnya mereka masuk sekaligus itu akan mengganggu lagi nih struktur gaji dari Barcelona. Artinya Barcelona harus melepas dulu beberapa pemain supaya impas gitu. Beban gajinya keluar, ada beban gaji baru yang masuk gitu. Jadi pemain-pemain yang baru ini bisa didaftarkan. Tapi ya itu kalau ini sukses dilakukan gitu ya, mereka mungkin akan menjual Frenkie de Jong mungkin ya, itu akan membuka jalan untuk masuknya si Christensen atau Frank Kessie, atau bahkan mungkin katanya Bernardo Silva juga dirumorkan akan bergabung ke Barcelona. Jadi kalau misalnya pemain-pemain ini bergabung sih, ini akan menjadi tambahan kekuatan yang bagus gitu buat Barcelona. Kita sudah melihat efek bursa transfer buat Barcelona ya di pertengahan musim kemarin dengan bergabungnya Adama Traore, kemudian Pierre-Emerick Aubameyang, itu langsung mengubah performa dari Barcelona. Dan kalau misalnya musim ini di awal musim ini mereka bisa mendatangkan pemain baru, kita bisa berharap bahwa Xavi bisa meramu sebuah tim yang lebih baik daripada musim kemarin. Oke. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.